Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Delta Artalia, dan teman saya, Akila Zahra, akan membahas mengenai investasi dalam obligasi. Investasi obligasi merupakan salah satu investasi yang paling diminati oleh pemodal. Hal ini dikarenakan obligasi memiliki pendapatan yang bersifat tetap yang diperoleh dari bunga yang akan diterima secara periodik dan pokok obligasi pada saat jatuh tempo. Bagi emiten, obligasi merupakan sekuritas yang aman karena biaya emisinya lebih murah daripada saham. Selain itu, penerbitan obligasi juga untuk menghindari penilaian jelek investor dibandingkan jika perusahaan menerbitkan saham baru. Meskipun obligasi dianggap sebagai investasi yang aman, namun obligasi tetap memiliki resiko. Salah satu resikonya adalah ketidakmampuan perusahaan untuk melunasi obligasi kepada investor. Fenomena peringkat obligasi dapat dilihat pada kasus Mobile 8 Telkom, di mana pada tahun 2010 perusahaan ini gagal membayar bunga ke-12 obligasinya. Maret 2009, BI juga melakukan suspense saham maupun obligasi Friend karena tidak dapat membayar bunga obligasinya sebesar 675 miliar rupiah dengan adanya gagal bayar default. Lembaga pemeringkat Fevindo menurunkan peringkat obligasi perusahaan tersebut menjadi D dari CC. Salah satu sinyal yang dapat digunakan untuk mengetahui resiko default obligasi adalah peringkat obligasi. Menurut peringkat obligasi sangat penting bagi investor karena mampu memberikan pernyataan informatif dan memberikan sinyal tentang kemungkinan kegagalan utang usaha perusahaan. Manfaat lain yang diperoleh investor dari peringkat obligasi adalah penghematan biaya dan waktu untuk melakukan analisis sendiri dan mendapatkan informasi secara langsung. Adapun pengertian obligasi, menurut Bursa Efek Indonesia menjelaskan adalah surat utang jangka panjang atau menengah yang bisa berpindah tangan, yang berisi tentang pernyataan dari orang yang mengeluarkan atau membayar denda pada waktu yang ditentukan, dan membayar semua pinjaman sesuai tanggal penetapan pada pihak yang membeli obligasi. Obligasi dikeluarkan ketika perusahaan memerlukan modal yang digunakan untuk ekspansi maupun digunakan saat perusahaan akan mengisi keuangan untuk jangka pendek atau jangka panjang. Investasi obligasi memiliki kelebihan dibandingkan saham ialah dalam hal pembayaran return. Apabila perusahaan terdaftar pada obligasi, maka perusahaan harus memenuhi kewajiban dalam melunasi bunga secara teratur serta melunasi pokok pinjaman dalam waktu yang disepakati. Pada umumnya, obligasi merupakan tawaran hutang kepada publik. Selain itu, obligasi merupakan investasi yang aman, akan tetapi obligasi tetap memiliki resiko. Peringkat obligasi adalah salah satu informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pemikiran untuk pengambilan keputusan apakah obligasi tersebut tergolong baik atau tidak apabila dijadikan investasi maupun dalam meneliti naik tidaknya resiko. Peringkat obligasi bisa dikeluarkan ke masyarakat agar bisa menurunkan ketidakstabilan informasi antara investor dan perusahaan. Peneliti obligasi, peringkat obligasi dinyatakan oleh pihak terpercaya, tidak berubah-ubah dan bisa dipercaya. Investasi pada obligasi dibutuhkan modal yang memenuhi. Selain itu, investor harus meneliti terlebih dahulu faktor apa saja yang dapat memberi pengaruh terhadap investasi obligasi. Selanjutnya ada jenis-jenis obligasi. 1. Berdasarkan nominalnya. Dilihat berdasarkan nominalnya, obligasi terbagi menjadi 2, yaitu obligasi konvensional adalah suatu surat utang yang memiliki jumlah nominal yang sangat besar, yaitu sekitar 1 miliar rupiah per slotnya. Sedangkan obligasi retail adalah surat utang yang memiliki jumlah nominal yang kecil seperti 1 juta rupiah saja. Yang kedua ada obligasi berdasarkan penerbitnya, corporate bonds. Corporate bond adalah suatu jenis obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan tertentu seperti pemerintah atau BUMN ataupun swasta dengan kurun waktu 1 tahun. Contohnya PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode INDF menerbitkan surat obligasi seharga 2 triliun pada tahun 2014 dengan tingkat bunga yang tetap dengan kurun waktu 5 tahun. Lalu ada government bonds, adalah jenis obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah
Jenis ini obligasi pertama kali diterbitkan di Indonesia pada bulan Agustus tahun 2006, namun obligasi pemerintah Indonesia pun terbagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu obligasi negara retail Indonesia atau ORI, suku retail, saving bonds retail atau SBR, dan suku tabungan atau ST. Selanjutnya ada municipal bonds. Municipal bonds adalah jenis obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mendanai proyek pembangunan yang berhubungan dengan kepentingan publik. Yang ketiga ada berdasarkan pembayaran bunga. Pertama, zero coupon bond. Zero coupon bond adalah jenis surat utang tanpa bunga dan tidak akan memberikan kupon secara berkala. Pada umumnya, para investor akan mendapatkan nilai keuntungan dari selisih harga jual diskonto dan harga awal surat utang tersebut diperjualbelikan. Jenis obligasi ini juga memiliki tenor yang berbeda-beda dari mulai 1 tahun hingga 10 tahun. Lalu obligasi kupon adalah surat utang yang mampu memberikan bunga ataupun kupon secara berkala kepada para investornya. Kupon tersebut akan mewakili suatu nominal tertentu sesuai kesepakatan yang terjalin antara pihak penerbit obligasi dan pihak investor. Lalu obligasi fixed coupon atau kupon tetap. Obligasi kupon tetap adalah jenis obligasi yang menawarkan tingkat suku bunga dengan nilai yang tetap hingga jatuh tempo pada utang tersebut sudah tiba. Lalu obligasi floating coupon atau kupon mengambang. Jenis obligasi ini akan menawarkan kupon yang mampu berubah nilainya berdasarkan indeks pasar uang yang sedang berlaku. Di dalamnya terdapat kupon batas minimal yang berarti kupon pertama yang pertama kali ditetapkan yang akan menjadi nilai besaran kupon nominal yang berlaku hingga jatuh tempo. Yang keempat ada obligasi berdasarkan imbal hasil. Pertama, obligasi konvensional adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pihak tertentu guna mendapatkan suatu pinjaman sebagai tambahan modal dengan disertai bunga atau imbal hasil kepada pihak investor dalam jangka waktu tertentu. Lalu obligasi syariah. Obligasi syariah adalah surat utang yang akan memberikan suatu imbal hasil terbentuk uang sewa yang nilai perhitungannya diukur dengan berasaskan prinsip syariah Islam, tidak memiliki kandungan unsur riba. Imbal hasil ini akan dibayarkan secara berkala dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya ada pencatatan investasi obligasi. Obligasi yang dibeli untuk penanaman modal jangka panjang dicatat dengan jumlah harga perolehannya, yaitu harga beli ditambah semua biaya pembelian seperti komisi, materai provisi, dan lain-lain. Apabila harga beli berbeda dengan nilai nominal obligasi, selisihnya disebut agio atau disagio obligasi. Agio obligasi adalah selisih harga beli obligasi di atas nilai nominal, sedangkan disagio obligasi adalah selisih harga beli obligasi di bawah nilai nominal. Contoh perhitungan bunga berjalan dan pencatatan obligasi sebagai berikut. Tuan Harahap membeli obligasi PT Hartamin pada tanggal 1 Mei 2010 dengan nominal 2 juta rupiah dengan bunga 12% dengan harga beli sebesar 2 juta rupiah. Biaya pembelian yaitu komisi dan materai sebesar Rp50.000. Bunga obligasi dibayarkan setiap tanggal 1 Maret dan 1 September. Harga perolehan obligasi dan bunga berjalan dihitung sebagai berikut, yaitu harga beli obligasinya senilai 2 juta rupiah, komisi dan materai senilai Rp50.000, jadi Rp2.050.000. Maka bunga berjalannya itu dari 1 Maret sampai 1 Mei, yaitu 2/12 dikali 12% dikali 2 juta rupiah, jadi Rp40.000. Jumlah uang yang ditawarkan jadi Rp2.090.000. Maka jurnalnya yaitu investasi obligasi di debit senilai Rp2.050.000, lalu pendapatan bunga obligasi di debit senilai Rp40.000, lalu kas di kredit senilai Rp2.090.000. Selanjutnya ada bunga berjalan. Adalah bunga yang dibayarkan oleh pembeli untuk jangka waktu tanggal bunga terakhir sampai tanggal pembelian. Bunga berjalan ini tidak termasuk dalam harga perolehan obligasi, tapi dicatat tersendiri. Contohnya, Pak Alfred membeli obligasi PT Hebat Prima pada tanggal 1 Mei 2020 dengan nilai
Rp1.000.000 dengan bunga 12% dengan harga beli sebesar Rp1.000.000. Biaya pembelian yaitu komisi dan materai sebesar Rp25.000. Maka bunga obligasi dibayarkan setiap tanggal 1 Maret dan 1 September. Lalu menghitung harga perolehan obligasi. Pertama, harga beli obligasi senilai Rp1.000.000. Lalu komisi dan materai senilai Rp25.000. Lalu bunga berjalan 1 Maret sampai 1 Mei, yaitu 2/12 dikali 12% dikali Rp1.000.000, yaitu senilai Rp20.000. Maka jumlah uang yang dibayarkan yaitu Rp1.000.000 ditambah Rp25.000 ditambah Rp20.000, jadi Rp1.045.000. Selanjutnya mencatat investasi obligasi. Jurnal yang dibuat oleh Pak Alfred untuk mencatat investasi obligasi di atas adalah sebagai berikut. Pertama, penanaman modal dalam obligasi di debit senilai Rp1.025.000, lalu pendapatan modal obligasi di debit senilai Rp20.000, lalu kas di kredit senilai Rp1.045.000. Materi selanjutnya yaitu amortisasi premium dan amortisasi diskon. Obligasi yang dibeli untuk penanaman modal jangka panjang dicatat dengan jumlah harga perolehannya yaitu harga beli ditambah semua biaya pembelian seperti komisi, materai, provisi, dan lain-lain. Apabila harga beli berbeda dengan nilai nominal obligasi, selisihnya disebut agio atau premium dan disagio atau diskon. Premium obligasi adalah selisih harga beli obligasi di atas nilai nominal, sedangkan diskon obligasi adalah selisih harga beli obligasi di bawah nilai nominal. Dalam perhitungan premium dan diskon terdapat dua metode, yaitu metode garis lurus dan metode bunga efektif. Selanjutnya ada perhitungan amortisasi premium dengan metode garis lurus. Pada tanggal 1 Maret 2020, Tuan Ibnu membeli obligasi pada PT Jaya dengan nominal 100 juta, bunga 8% per tahun, dan dibayar dua kali pada 1 Maret dan 1 September dengan umur 5 tahun. Terjual dengan harga 108.530.000. Tingkat bunga efektifnya yaitu 6% per tahun. Maka dapat dilihat pada tabel amortisasi premium metode garis lurus. Nilai buku obligasi pada saat pembelian yaitu 108.530.000. Lalu ada bunga obligasi sebesar 4 juta. 4 juta itu merupakan hasil dari perhitungan 100 juta dikali 4%. 4% itu adalah 8% dibagi 2 karena bunga yang dibayarkan itu 2 kali per tahun. Lalu ada amortisasi premium. Amortisasi premium yaitu berjumlah 853.000. Merupakan hasil dari selisih antara 108.530.000 dengan 100 juta lalu dibagi 10. Karena ini jangka waktunya 5 tahun dan bunganya dibayar 2 kali per tahun, maka dibagi 10. Lalu jumlah pendapatan bunganya merupakan selisih dari bunga obligasi dan amortisasi premium yaitu 4 juta dikurangi 853.000 sama dengan 3 juta. Lalu jumlah pendapatan bunga sebesar 3.147.000 itu merupakan hasil dari selisih bunga obligasi dengan amortisasi premium. 4 juta dikurangi 853.000 sama dengan 3.147.000. Dan nilai buku obligasi pada 1 September 2020 sama dengan 107.677.000. Itu merupakan selisih dari 108.530.000 dengan amortisasi premiumnya 853.000. Begitu juga perhitungan seterusnya. Pencatatan jurnal pada transaksi tersebut yaitu pada 1 Maret 2020 pencatatan pembelian obligasi, bonds investment di debit 108.530.000 dan cash di kredit 108.530.000. Lalu pada 1 September 2020 penerimaan bunga cash di debit 4 juta, bonds investment di kredit 853.000 dan interest revenue 3.147.000 di kredit. Lalu pada 31 Desember 2020 pencatatan pengakuan bunga berikutnya. Ada interest receivable di debit 4 juta dan bonds investment di kredit 853.000 dan interest revenue di kredit 3.147.000. Selanjutnya
Selanjutnya ada perhitungan amortisasi premium dengan metode bunga efektif. Dengan soal yang sama, pada tanggal 1 Maret 2020, Tuan Ibnu membeli obligasi pada PT Jaya dengan nominal 100 juta, bunga 8% per tahun dan dibayar 2 kali pada 1 Maret dan 1 September dengan umur 5 tahun. Terjual dengan harga 108.530.000. Tingkat bunga efektifnya yaitu 6% per tahun. Oke, dapat dilihat pada tabel amortisasinya. Nilai buku obligasi pada tanggal 1 Maret 2020 sebesar 108.530.000. Lalu bunga obligasinya sebesar 4 juta, itu merupakan hasil dari 100 juta dikali 4%. 4% ini merupakan 8% dibagi 2 karena dalam setahun itu bunganya dibayar 2 kali. Lalu ada pendapatan bunga. Pendapatan bunga itu sebesar 3.255.900 merupakan perkalian dari 108.530.000 dikali 3%. 3% ini hasil dari 6% dibagi 2 karena bunganya dibayar 2 kali dalam setahun. Lalu ada amortisasi premiumnya atau amortisasi agionya sebesar 744.100. Ini merupakan selisih dari 4 juta dikurangi 3.255.900. Lalu ada nilai buku obligasi pada tanggal 1 September 2020 sebesar 107.785.900 merupakan hasil dari 108.530.000 dikurangi 744.100. Begitu juga perhitungan-perhitungan selanjutnya. Dan pencatatan jurnal atas transaksi tersebut yaitu pada tanggal 1 Maret 2020, pencatatan pembelian obligasi, jurnalnya bonds investment di debit 108.530.000 dan cash di kredit 108.530.000. Lalu pada tanggal 1 September 2020, pencatatan penerimaan bunga, cash di debit 4 juta, bonds investment di kredit 744.100 dan interest revenue di kredit 3.255.900. Lalu pada tanggal 31 Desember 2020, pencatatan pengakuan bunga berikutnya. Interest receivable di debit 4 juta, bonds investment di kredit 766.423 dan interest revenue di kredit 3.233.577. Hitungan amortisasi diskon dengan metode garis lurus. Tuan Agus membeli obligasi dari PT Melody dengan nilai nominal 10 juta rupiah, bunga 7% per tahun dan dibayar setiap tanggal 31 Desember. Obligasi ini jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2010. Harga beli obligasi tersebut adalah 9.600.000 dan pembeliannya pada tanggal 1 Januari 2006. Tingkat bunga efektifnya 8% per tahun. Bisa dilihat pada tabel amortisasi diskon dengan metode garis lurus. Bunga obligasinya sebesar 700.000. 700.000 itu adalah hasil dari 10 juta dikali 7% dengan bunganya, jadi hasilnya 700.000. Dan amortisasi diskon 80.000 itu dapat dari selisih antara 10 juta dengan 9.600.000 sama dengan 400.000 dan dibagi 5 sama dengan 80.000. 5 itu adalah jumlah tahun dari pembelian pertama sampai ke jatuh tempo 1 Januari 2006 sampai 31 Desember 2010. Dan jumlah pendapatan bunganya 780.000 merupakan penjumlahan dari bunga obligasi dan amortisasi diskon 700.000 dan 80.000. Dan jurnal dari transaksi tersebut yaitu pada tanggal 1 Januari 2006 pencatatan pembelian obligasi ada bonds investment di debit sebesar 9.600.000 dan cash di kredit 9.600.000. Dan pada tanggal 31 Desember 2006 pencatatan penerimaan bunganya ada cash di debit 700.000 dan bonds investment di debit 80.000 dan interest revenue di kredit sebesar 780.000. Selanjutnya ada perhitungan amortisasi diskon dengan metode bunga efektif. Dengan soal yang sama, Tuan Agus membeli obligasi dari PT Melody dengan nilai nominal 10 juta, bunga 7% per tahun dibayar setiap tanggal 31 Desember. Obligasi ini jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2010. Harga beli obligasi tersebut adalah 9.600.000 dan pembeliannya pada tanggal 1 Januari 2006 dengan tingkat bunga efektif 8% per tahun.
Dapat dilihat pada tabel amortisasi diskon ya dengan metode bunga efektif. Nilai buku obligasi pada tanggal 1 Januari 2006 yaitu 9.600.000. Lalu ada bunga obligasi sebesar 700.000, itu merupakan perhitungan dari 10 juta dikali 7%. Lalu ada jumlah pendapatan bunga 768.000, itu merupakan perhitungan dari 9.600.000 dikali 8%. Dan amortisasi diskon atau amortisasi disagonya 68.000. Itu merupakan selisih antara pendapatan bunga dengan bunga obligasi, yaitu 768.000 dikurangi 700.000 sama dengan 68.000. Lalu nilai buku obligasi pada 31 Desember 2006 sebesar 9.668.000 merupakan 9.600 ditambah 68.000. Jadi hasil 9.668.000. Selanjutnya seperti itu juga perhitungannya. Lalu jurnalnya adalah pada tanggal 1 Januari 2006 pencatatan pembelian obligasi, jurnalnya bonds investment di debit sebesar 9.600.000 dan cash di kredit sebesar 9.600.000. Lalu pada tanggal 31 Desember 2006 pencatatan penerimaan bunganya, cash di debit 700.000 dan bonds investment di debit 68.000 serta non-interest revenue di kredit 768.000. Selanjutnya ada penerimaan pelunasan obligasi. Yang pertama, pelunasan obligasi sebelum tanggal jatuh tempo. Obligasi yang dapat dilunasi kembali sebelum tanggal jatuh tempo biasanya dilakukan dengan memberi premium pada pemegang obligasi pada waktu pelunasan itu terjadi. Amortisasi diskon atau amortisasi premium dalam buku investor tidak lagi dengan garis lurus tetapi menggunakan cara amortisasi yang dipercepat. Contohnya, manajemen keuangan network mengeluarkan obligasi pada tanggal 1 Januari 2000 dan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2018. Daftar tanggal pelunasan dengan jumlah pelunasan sebagai berikut. Dilunasi pada tanggal 1 Januari 2003 sampai 31 Desember 2007 sebesar 1.050.000. Dilunasi pada tanggal 1 Januari 2008 sampai 31 Desember 2012 sebesar 1.030.000 dan dilunasi pada tanggal 1 Januari 2013 sampai 31 Desember 2017 sebesar 1.010.000. Apabila obligasi ini dibeli oleh investor di atas nilai nominal, maka perhitungan amortisasi premiumnya harus dibuat sedemikian rupa agar nilai buku obligasi tidak melebihi nilai jatuh tempo tiap jangka waktu. Misalnya obligasi nominal 1 juta dibeli dengan harga 1.100.000, maka amortisasi yang dipercepat dihitung sebagai berikut. 1.100.000 dikurangi 1.050.000 dibagi 3 tahun. 3 tahun itu jangka waktu dari 2000 sampai 2002 sama dengan 16.667 per tahun. Yang kedua ada 1.050.000 dikurangi 1.030.000 dibagi 5 tahun. Itu jangka waktu dari 2003 sampai 2007 sama dengan 4.000 per tahun. Selanjutnya ada 1.030.000 dikurangi 1.010.000 dibagi 5 tahun, itu 2008 sampai 2012 sama dengan 4.000 per tahun. Dan yang terakhir 1.010.000 dikurangi 1 juta dibagi 5 tahun, jangka waktu 2013 sampai 2017 sama dengan 2.000 per tahun. Dengan amortisasi yang dipercepat tersebut, nilai buku penanaman modal dalam obligasi sama dengan jumlah pelunasan pada akhir suatu jangka waktu. Obligasi yang premium atau diskonnya tidak lebih besar dari nilai jatuh tempo setiap periode tidak menimbulkan masalah apabila ingin melakukan pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo. Maka pelunasan obligasi seperti ini dicatat dalam buku investor seperti berikut. Di debit ada kas dan di kredit ada penanaman modal dalam obligasi. Selanjutnya ada pelunasan obligasi saat tanggal jatuh tempo. Pada tanggal 1 April 2015, PT Manajemen Keuangan Network membeli obligasi dengan nominal Rp1.000.000 dengan bunga 12%. Jatuh tempo obligasi adalah tanggal 31 Desember 2017 dengan harga Rp1.066.000
termasuk komisi dan biaya lain penanaman dana obligasi. Bunga dibayarkan tiap tanggal 1 Maret dan 1 September pada saat jatuh tempo obligasi dilunasi. Jadi langkah pertama yaitu perhitungan investasi obligasi. Harga belinya adalah Rp1.066.000 ditambah dengan bunga berjalan 1/12. 1 ini dari 1 Maret sampai 1 April merupakan 1 bulan. Jadi 1 dibagi 12 dikali 12% dan dikali 1 juta sama dengan 10.000. Jadi jumlah uang yang dibayarkan adalah 1.076.000. Lalu langkah kedua yaitu perhitungan bunga dan harga beli obligasi. Premium obligasi adalah 66.000, yaitu merupakan selisih dari 1.066.000 dengan 1 juta. Jumlah premium investasi obligasi diamortisasikan selama pemilikan obligasi, yaitu 33 bulan, dari 1 April 2015 sampai 31 Desember 2017. Amortisasi premium obligasi tiap bulannya yaitu 66.000 dibagi 33 bulan sama dengan 2.000. Pencatatan jurnalnya yaitu pada tanggal 1 April 2015, pencatatan pembelian obligasi. Jurnalnya bond investment di debit 1.066.000, bond interest revenue di debit 10.000, dan cash di kredit 1.076.000. Lalu jurnal selanjutnya pada 1 September 2015, jurnal penerimaan bunga 6 dibagi 12, 6 itu merupakan 1 Maret sampai 1 September, 6 dibagi 12 dikali 12% dikali 1 juta sama dengan 60.000, jurnalnya cash di debit 60.000 dan bond interest revenue di kredit 60.000. Pada tanggal 31 Desember 2015, pencatatan bunga selama 4 bulan. 4 bulan ini merupakan 1 September sampai 31 Desember. 4 dibagi 12 dikali 12% dikali 1 juta sama dengan 40.000, jurnalnya interest receivable di debit 40.000 dan bond interest revenue di kredit 40.000. Lalu pada tanggal 31 Desember 2015, pencatatan amortisasi premium selama 9 bulan yaitu dari 1 April sampai 31 Desember. 9 dikali 2.000 sama dengan 18.000. Bond interest revenue di debit 18.000 dan bond investment di kredit 18.000. Lalu pada tanggal 1 Januari 2016 dibuat reversing entry-nya, bonds interest revenue di debit 40.000 dan interest receivable di kredit 40.000. Lalu pada tanggal 1 Maret 2016 dan 1 September 2016 dilakukan pencatatan yang sama seperti tahun 2015, yaitu pencatatan penerimaan bunga dengan jumlah 60.000. Dan pada tanggal 31 Desember 2016 mencatat pendapatan bunga 4 bulan, 4 dibagi 12 dikali 12% dikali 1 juta sama dengan 40.000. Jadi 4 ini didapat dari 1 September sampai 31 Desember. Jurnalnya interest receivable di debit 40.000 dan bond interest revenue di kredit 40.000. Pada tanggal 31 Desember 2016, pencatatan amortisasi premium selama 12 bulan. 12 dikali 2.000 sama dengan 24.000 dan jurnalnya bond interest revenue dan bond investment masing-masing 24.000. Lalu pada tahun 2017 dibuat jurnal yang sama seperti tahun 2016 sehingga pada tanggal 31 Desember 2017 rekening penanaman modal dalam investasi obligasi adalah menunjukkan saldo sebesar 1 juta. Pada saat pelunasan obligasi adalah tanggal 31 Desember 2017 dibuat jurnal akuntansi, yaitu untuk pelunasan obligasi cash di debit 1 juta dan bond investment di kredit 1 juta. Selanjutnya ada penjualan obligasi. Banyak investasi obligasi jangka panjang dijual sebelum tanggal jatuh temponya. Saat terjadi penjualan obligasi sebelum jatuh tempo, penjual menerima harga penjualan dikurangi komisi dan biaya penjualan lainnya, ditambah bunga yang terutang sejak tanggal pembayaran bunga terakhir. Sebelum mencatat hasil kas yang akan diterima, penjual harus mengamortisasi diskon atau premium untuk periode berjalan sampai tanggal penjualan. Laba atau rugi atas penjualan kemudian dicatat ketika mencatat hasil yang diterima.
Laba dan rugi semacam itu dilaporkan pada bagian pendapatan dan beban lainnya di laporan laba rugi. Adapun contoh pencatatan jurnal penjualan obligasi sebagai berikut. Misalnya obligasi PT Bening Sidef Jaya dalam contoh sebelumnya dijual seharga Rp47.350.000 ditambah bunga yang terutang pada tanggal 30 Juni 2024. Nilai tercatat dari obligasi biaya ditambah diskon yang diamortisasi per 1 Januari 2024. 78 bulan setelah pembeliannya adalah senilai Rp41.706 ditambah Rp79.000 per bulan dikali 78 bulan, yaitu Rp47.868.000. Ayat jurnal untuk mencatat amortisasi diskon untuk tahun berjalan dan penjualan obligasi adalah sebagai berikut, yaitu Rp79.000 dikali 6 tahun. Nilai tercatat dari obligasi pada tanggal 1 Januari 2024 yaitu senilai Rp40.868.000. Diskon yang diamortisasi 1 Januari sampai 30 Juni 2024 senilai Rp474.000. Nilai tercatat dari obligasi pada tanggal 20 Juni 2024 senilai Rp48.342.000. Hasil yang diterima dari penjualan senilai Rp47.350.000. Rugi atas penjualan senilai Rp992.000. Maka pencatatan jurnal investasi obligasinya mengamortisasi untuk tahun berjalan. Di debit, investasi pada obligasi senilai Rp474.000, di kredit pendapatan bunga senilai Rp474.000. Menerima bunga dan hasil dari penjualan obligasi, bunga untuk periode 1 April sampai 30 Juni, yaitu 50 juta dikali 8% dikali 3/12 senilai Rp1.000.000. Dan jurnal penjualan obligasinya sebagai berikut, yaitu kas di debit senilai Rp48.350.000, rugi atas penjualan investasi di debit senilai Rp992.000, lalu pendapatan bunga di kredit senilai Rp1 juta, dan investasi pada obligasi di kredit senilai Rp48.342.000. Selanjutnya ada penyajian investasi obligasi. Penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan terkait investasi obligasi sebagai berikut, yaitu penyajian pada laporan posisi keuangan. Pertama, investasi obligasi yang diperdagangkan trading disajikan sebesar nilai wajar keseluruhan sebagai bagian dari aset lancar. Lalu investasi obligasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, held to mature, disajikan dalam neraca dapat sebagai aset lancar atau aset tetap. Lalu investasi obligasi yang tersedia untuk dijual available for sale disajikan dalam neraca dapat sebagai aset lancar atau aset tetap. Selanjutnya ada penyajian pada laporan laba rugi. Kerugian dari penjualan investasi obligasi yang dijual loss on sale investment dalam laporan laba rugi dilaporkan dalam bagian pendapatan dan beban lain-lain. Lalu unrealized gain or loss dalam laporan laba rugi dilaporkan dalam bagian pendapatan dan beban lain-lain.